Pemirsa, seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul merasa senang dan bangga karena sapi peliharaannya terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi jenis peranakan Ongole yang memiliki berat 903 kg itu diseleksi dari puluhan sapi yang ada di Kabupaten Bantul. Inilah sapi jenis peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada perayaan Idul Adha 2025 nanti. Sapi yang diberi nama Anong dengan bobot sekitar 900 kg ini dibeli Prabowo dari seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul bernama Agus Basuki, pemilik peternakan dan penggemukan sapi Sari Lembu. Sapi berwarna putih ini dibeli Presiden Prabowo melalui Sekretariat Kepresidenan setelah lolos seleksi dari puluhan ekor sapi yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Agus Basuki, pemilik sapi, mengaku senang dan bangga karena sapi kesayangan miliknya yang berusia kurang lebih 3,5 tahun terpilih dan dibeli Presiden Prabowo. Di situ mengikuti seleksi lah. Disurvei, diteliti semua, dicek feses, cek dan sebagainya, itu pokoknya alhamdulillah masuk kandidat. Selain sapi Anom dari Kabupaten Bantul, Presiden Prabowo juga membeli sapi lain bernama Agong milik Bayu warga Magunan, Lingo. Kedua sapi kurban Presiden Prabowo ini nantinya akan menjadi sapi kurban bagi warga kabupaten. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Jumlah pelajar menangis di hadapan orang tua usai tertangkap saat tawuran. Para pelajar khawatir akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan. Ulangin lagi ya. Jangan diulangi. Kasihan. Puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua lantaran terancam masuk ke barak militer usai tertangkap saat tawuran. Sebelumnya, video viral beredar memperlihatkan puluhan pelajar tingkat SD dan SMP yang berada di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, terlibat aksi tawuran di perumahan pesona Lagun Tapos. Dalam sesi mediasi antara anak dan orang tua, siswa yang tertangkap terlibat tawuran menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sejumlah siswa yang terlibat tawuran akan dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran kembali terulang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersolawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Ya, kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni program bernama Manggarai Bersolawat. Program Manggarai Bersolawat akan melibatkan beragam elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Manggarai.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan ditangkap polisi karena ketahuan mencuri laptop milik penumpang Transjakarta yang tertinggal di bangku bus. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi dan aksi pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV di dalam bus Transjakarta jurusan Rempoa Blok M, korban menaiki bus seorang diri. Saat turun di halte tujuan, korban tak sadar meninggalkan barang bawaannya di bangku bus, yakni sebuah tas berisi laptop. Kemudian pelaku yang melihat barang korban langsung duduk di bangku bekas korban. Bukannya melapor ke petugas, ia malah mengambil tas korban. Korban yang merasa kehilangan melaporkannya ke Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya. Untuk pelaku sendiri, di sini pekerjaannya mengurus rumah tangga. Dan untuk pelaku sendiri berumur 44 tahun. Untuk pelaku sendiri wanita yang kita dapati dari hasil penyelidikan sesuai dengan CCTV. Di situ juga kita amankan ada pakaian yang digunakan pada saat kejadian di dalam transportasi umum tersebut, itu sudah kita amankan. Pelaku kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Polisi mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati saat membawa barang berharga di angkutan umum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di Pasar Induk Kramat Jati. Aksi premanisme dan intimidasi terjadi akibat para pelaku tidak terima Purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan melakukan penantangan pedagang. Viral di media sosial aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku mengintimidasi dan mendorong badan Purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Diduga para pelaku tidak terima kepala keamanan melakukan penataan pedagang di area Pasar Induk Kramat Jati. Polisi pun bergerak cepat menangkap salah satu terduga pelaku aksi premanisme berinisial PP. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati. 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya. Chief Security laporan pada kami itu kami kenakan pasal 335. Ya, itu pun kita masih dalam tahap penyelidikan. Dari hasil pengembangan tersangka PP, petugas juga berhasil menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Asing diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Para WNA tersebut melanggar izin tinggal. Imigrasi Jakarta Selatan menggelar razia warga negara asing di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas mendatangi satu persatu unit yang dihuni warga asing tersebut. Dari operasi tersebut, 6 orang diamankan dan dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Kebanyakan para WNA melanggar izin tinggal dan tidak membawa paspor. Sebelumnya petugas imigrasi menyisir 29 unit yang ada di apartemen Kalibata City dengan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisilinya, overstay, dan tidak memegang dokumen saat terjaring operasi. 6 warga negara asing tanpa dokumen diamankan berasal dari Somalia dan Yaman. Ada juga yang sudah kita identifikasi sebagai unit yang isinya orang asing. Tapi saat kita melakukan pemeriksaan, ternyata pintunya terkunci, Mas. Terkunci dan juga tidak dibukain dari dalam, tapi kita sudah koordinasi sama pihak pengelola dan security juga untuk terus melakukan pengawasan di unit tersebut. Sementara para WNA yang terbukti melanggar dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Selatan untuk diidentifikasi dan akan dideportasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.